Posisi bayinya tidak benar, ya? Kalau hamil, harusnya ayahnya lebih menahan diri. Tidak, bukan. Bukan begitu. Dia. Emmy mengemasi dagangan. Tuan. Jangan. Tolong aku. Aku akan bertanggung jawab. Aku bernin. Aku bernin. Pepper pernah padamu? Lakukan pencegahan. Tenang saja. Aku tidak akan punya keturunan. Jangan menangis lagi. Aku tidak mau. Ini tidak akan ada lain kali. Kelihatannya kamu baru dewasa, ya? Orang tuamu di mana? Mereka sudah tiada. Benar. Sayang. Itu satu-satunya orang yang aku punya di dunia ini yang tersisa. Aku. Jangan takut, aku akan pelan-pelan. Aku nggak jadi. Aku mau melahirkan anak ini. Kamu masih muda banget. Mau melahirkan anak ini? Pasti harus ketemu ayahnya anak ini. Baik. Siap. Tuanku, saya salah. Saya nggak berani lagi. Di kota Jiangcheng, yang berani menjebakku kamu yang pertama. Dan yang terakhir. Ah! Tuan Gu, gelombang berikutnya sudah datang. Mulai. Niulang tiap tahun cinta, Liu Niang terus-menerus sebut Niulang. Keluar. Orangnya ketemu belum? Tuan Gu ini. Kita sudah nunggu 3 bulan. Gerobak itu, tidak ada yang datang. Percuma. Tuan Gu, siapa sebenarnya yang Anda cari? Setidaknya beri saya fotonya. Anda tahu sudah 3 bulan ini. Saya sudah mencari semua wanita di kota Jiangcheng. Dari yang berumur 60 tahun sampai yang 18 tahun. Tapi tidak ada yang cocok. Siapkan mobil. Aku akan mencarinya sendiri. Baik. Setiap hari jual 100 porsi. Itu cukup untuk pemeriksaan kehamilan dan susu bayi. Hari ini harus semangat. Kamu lebih memilih jualan di pinggir jalan daripada bersamaku? Kamu pergi. Jangan datang lagi menggangguku. Kenapa galak sekali? Aku datang untuk membeli daganganmu. Beri aku 1 porsi. Tidur denganku semalam bisa dapat lebih banyak daripada jualan setahun. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Tuan Gu, ini adalah satu-satunya tempat di kota Jiangcheng yang diizinkan untuk berjualan. Siapa yang berani merusak urusanku? Bawa dia pergi. Baik. Kak kau. Kau Ti. Kau. Dasar mesum. Kau. Mau apa lagi? Maaf, waktu itu salahku. Aku akan bertanggung jawab. Aku tidak butuh. Pergi. Mi mengganggu bisnisku saja. Aku datang untuk makan mie samyang. Kalau begitu, mau berapa porsi? Semuanya. Tuan Gu, kata dokter lambung Anda. Pergi. MA makan. MA makan. Makan. Nggak pedas lagi. Jangan pesan sebanyak ini. Nggak boleh buang-buang makanan. Nggak apa-apa. Aku masih bisa makan. Jangan. Jangan makan lagi. Ini pertama kalinya aku makan masakanmu. Aku harus menghabiskannya. Apa? Mie ini? Pedas? Cabainya? Terlalu banyak? Memang. Ya, agak pedas. Ini bisa meredakan pedas. Cuma anak kecil yang minum ini. Usiamu masih sangat muda. Kalau mau mempertahankan bayi ini, kamu harus menemukan ayah dari anak ini. Apa? Kamu suka anak kecil? Bukankah kamu juga anak kecil? Kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa. Aku masih bisa makan. Presdir Gu, Anda nggak boleh makan lagi. Aku punya fotomu. Kamu tidak bisa lari. Apa? Foto apa? Begitu aktif dengan orang lain. Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Kalau tidak mau foto-foto ini tersebar di forum kampus, datanglah ke klub Baoli malam ini. Bagaimana bisa ada foto seperti ini? Jangan. Aku punya fotomu. Kamu tidak bisa lari. Tuan itu orang jahat. Apa yang harus kulakukan? Kembali dan jemput dia. Tuan Gu, kali ini tidak perlu khawatir tidak menemukan nyonya. Aku sudah mengambil fotonya. Ponsel ini milikku. Beli saja yang baru. Tuan Gu, ayo kita ke rumah sakit. Putar balik. Hujan. Dia tidak bawa payung. Baik. Tuan. 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 Apa tanganmu sakit? Dasar bajingan. Kenapa masih marah? Aku sekarang. Laporkan saja ke polisi. Kau tunggu saja. Masuk penjara.
Lepaskan aku. Anak kecil tidak baik kehujanan. Kakak kalian mau apa? Si cadel ini galak juga. Cantik sekali. Liontin giok ini harus selalu dipakai. Ke rumah sakit. Aku tidak mau. Ada apa denganmu? Aku tidak mau ke rumah sakit. Si cadel. Kalau sakit harus ke rumah sakit. Apa yang kau khawatirkan? Aku tidak akan ikut kalian. Kalian biarkan aku turun dari mobil. Ke rumah sakit. Baik. Jangan takut. Aku mohon padamu. Biarkan aku pergi. Di luar hujan. Dasar anak nakal. Perutmu tidak bisa makan pedas sedikit pun. Kau sampai masuk ICU. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa katamu, jangan sampai kau belum menemukan istri, tapi sudah merusak kesehatanmu sendiri. Anak sahabatku saja sudah punya anak kedua. Kapan aku punya menantu perempuan? Kapan aku bisa menggendong cucu? Setiap kali membicarakan ini, dadaku terasa sesak. Dia tidak mau pulang denganku. Apa? Kamu punya kekasih? Bagaimana hasil penyelidikanmu? Tentang yang kuminta? Belum ada kabar. Tuan Gu, Nona Lu hamil. Apa? Nona Lu sudah hamil 13 minggu. Menantuku hamil. Aku akan punya cucu. 13 minggu? Dia mengandung anakku. Ayo, jemput nyonya. Baik. Dengar ya, kalau ada apa-apa nanti, langsung telepon aku saja. Ini bukan masalah besar, aku bilang padamu. Jangan memotret. Ayo minum, 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 minum. Teman-teman, hari ini hari yang baik. Kita sudah lulus. Primadona kampus Lu juga jadi pacarku. Selamat, Tuan Muda Zhao. Impianmu tercapai. Aku tidak setuju jadi pacarmu. Kalau kamu tidak setuju, aku akan menyebarkan fotonya. Tidak ada ya, tidak ada. Mengancamku juga tidak ada gunanya. Oh, ternyata belum berhasil menaklukkannya ya. Tuan Muda Zhao bercanda lagi. Mana mungkin aku mengejar cewek murahan ini? Sini, kemari. Aku akan tunjukkan sesuatu yang bagus pada kalian semua. Tunjukkan pada mereka semua. Wah, banyak sekali. Tidak kusangka primadona kampus Lu kita ini terlalu bebas ya. Bukan. Tuan Muda Zhao benar-benar tergila-gila ya. Cewek murahan seperti ini tidak pantas. Kamu begini, kalau tidak mau aku menyebarkan semua fotonya. Minum segelas anggur ini. Minumlah. Minum. Aku minum. Minum, minum, minum terus. Nyonya sedang menghadiri reuni kelas di dalam. Bagaimana penampilanku hari ini? Keren. Minumlah. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kamu melindungi perutmu seperti itu. Jangan-jangan kamu hamil ya? Astaga. Benar-benar hamil.
Jangan-jangan anak pria tua itu ya? Apa-apaan ini? Siang itu, dia bermesraan dengan pria tua. Pasti orang miskin sepertimu. Kembalikan. Kembalikan. Kumohon, selamatkan bayiku. Kenapa kau menatapku? Kembali saja ke pria tua itu. Minum. Jangan bengong. Yo-yo. Yo-yo. Tuan, Maafkan aku. Aku datang terlambat. Kau siapa? Jangan-jangan kau yang dibilang Tuan Muda Zhao, pria tua miskin itu? Siapa mereka? mereka semua adalah teman kuliah Nyonya. Ingat setiap wajah mereka. Baik. Mau apa kau? Siapa yang memberimu nyali berani menindas Nyonya kami? Tuan Gu, Bayi Nyonya sudah selamat, tapi Nyonya sangat kekurangan gizi. Perlu perawatan ekstra setelah ini. Kau keluar dulu. Dalam hari ini, selidiki semua masalah ini. Baik. Baikku. Nyonya sudah bangun. Anakku. Di mana anakku? Anaknya baik-baik saja. Jangan banyak bergerak. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Tanganmu. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Tuan Gu. Maafkan aku. Mulutnya tajam sekali. Tuan Gu, orang yang menyebarkan rumor tentang Nyonya sudah. Kau istirahat saja dulu. Orang ini mengedit banyak foto Nyonya. Lihat ini. Dia lemah. Jangan biarkan masalah foto itu mempengaruhi suasana hatinya. Baik, Tuan Gu. Apa foto-foto itu bukan diambil oleh Tuan? Kalau begitu, orang yang menyebarkan foto itu, Aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Berani menangkapku? Aku Tuan Muda Zhao dari Zhao Group. Kalian bosan hidup, ya? Oh, jadi itu kau. Berani menyentuh orangku? Aku cuma mengedit beberapa foto. Kok, aku akan menghapusnya saja. Kumohon padamu. menghapus foto itu masalah kecil. Tuan Gu bahkan tidak perlu datang mencarimu sendiri. Aku salah. Ampuni aku. Aku punya banyak uang. Ampuni aku. Aku salah. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Buat keluarga Zhao menghilang dari kota Jiangcheng. Menantu perempuanku. Ibu, pelankan suaramu, dia penakut. Nanti kau menakutinya lagi. Lihatlah caramu melindungi istrimu. Benar-benar mewarisi ayahmu. Aku datang untuk menantu perempuanku. Membawakan sup. Minumlah. Ibuku adalah pewaris resep obat kuno. Sup buatannya sangat langka dan mahal. Ini sup yang direbus Nyonya besar semalaman. Maaf, aku tidak sengaja. Kau tidak kepanasan, kan? Aduh.
Aku lupa memasukkan ginseng 1000 tahun itu ke dalamnya. Baguslah kalau tumpah. Aku akan segera kembali dan merebuskanmu semangkuk lagi. Bibi, Ada apa denganmu? tidak pernah ada orang yang sebaik ini padaku. Seperti keluarga sendiri. Jangan sedih karena hal yang tidak bisa diubah. Kalau kamu mau, aku bisa mencoba jadi keluargamu. Aku, Masuk. Gusit Ho, tinggi 185 cm, jenis kelamin, pria, jabatan saat ini, Ketua Kamar Dagang Kota Jiangcheng, CEO Gutek, pendiri Gu Group, dulu kuliah di Universitas Woking, setelah lulus, mewarisi Gu Group. Pada saat yang sama, Gutek yang diinvestasikan di sekolah, berhasil melantai di bursa. Kekayaan saat ini, terutama terdiri dari ini untuk apa? Itu medali dan piala yang Tuan Gu dapatkan. Medali dan piala. Apa itu? Itu saat Tuan Gu TK ikut lomba makan banyak. Dapat juara 1. Kedengarannya seperti aku sedang memikatmu dengan kesuksesan duniawi. Kamu mau pulang bersamaku? Baik. Sayang, kita percaya ayah sekali lagi. Selamat datang kembali, Nyonya. Halo, Nyonya. Saya diutus Tuan Gu untuk mengurus makan dan keseharian Anda secara khusus. Saya pengasuh pribadi Anda. Jika ada masalah, Anda bisa mencari saya. Ini semua Tuan Gu siapkan untuk Anda. Selama hamil, Anda juga bisa tampil cantik. Aku tidak tahu kamu suka yang mana, jadi aku beli semuanya. Pilih sendiri. Mulai sekarang, seleramu pasti akan kuingat baik-baik. Terima kasih. Menantu perempuan, aku juga siapkan hadiah untukmu. Bibi, Kamu sepertinya sangat menyukai ibuku. karena Bibi sangat mirip dengan Bibi penjual gulali di jalanan waktu aku kecil. Lapar? Ya? Ayo kita makan. Hari ini aku masak sendiri. Aku bisa jalan sendiri. Aku tahu. Tapi, aku suka. Anakku ini memang bisa saja. Ibuku sudah bertahun-tahun tidak pernah masak sendiri. Masakannya enak sekali. Ayo, coba ini. Ada apa? Apa kamu makan sesuatu yang salah? Perlu kupanggilkan dokter? Halo? Dr. Shen. Nyonya saya mengalami mual muntah saat makan. Saya di Villa Gunung Sheng sekarang. Cepat kemari. Iya, ini bayinya. Yang rewel. Baiklah, baiklah. Kelihatannya dia akan jadi anak yang aktif. Aku kembali ke kamar untuk istirahat sebentar saja. Kalau begitu, aku antar. Kalian lanjutkan makan saja. Bibi Zhao, antar aku saja. Kamar yang besar sekali. Dan ranjang yang nyaman. Sayang, setidaknya begini, kamu tidak perlu ikut mama. Sudah menderita, ya? Kakak kamu, kenapa kamu di sini? Ini kamarku. Aku tidak di sini. Aku di mana? Kakakmu, kamarmu. Kalau begitu aku pindah kamar saja. Hei. Saat wanita hamil tidur, perlu ada yang menjaga. Kamu tidur sekamar denganku. Lebih mudah.
Ada apa? Apa karena pindah kamar? Jadi tidak bisa tidur nyenyak? Yo. Tuan. Tuan. Sangat menyukaimu. Dasar anak kecil. Sayang. Kakakmu, apa kamu juga lapar? Mama akan mengajakmu mencari makanan enak. Emma, bicaralah pelan-pelan. Jangan sampai Yoyo dengar. Oke, Aduh, kita harus membuatnya benar-benar percaya pada kita. Siapa di sana? Yo Uyo. Sis Ho bilang, waktu kamu kecil, kamu paling suka ini. Apa aku mengagetkanmu? Aduh. Semua gara-gara anak nakal itu. Siang tadi dia dengar kamu bilang kapas gula. Jadi, dia tidak tidur semalaman, hanya untuk membuat kapas gula ini. Katanya mau memberimu kejutan. karena Bibi sangat mirip dengan Bibi penjual kapas gula di jalanan waktu kecil. Cepat. Duduk. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Ini pertama kalinya aku membuat ini. Jadi tidak terlalu bagus. Yo Uyo. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa bilang padaku. Bilang pada Gus Sis Ho. Kami semua keluargamu. Keluarga. Keluarga. Aku ingin ke toilet. Hei. Kenapa kamu sendirian menangis diam-diam? Tuan, kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Kita berdua punya perbedaan usia. Aku takut. Aku tidak mengerti apa yang Nyonya katakan. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk gulali MU. Dan juga kata-kata yang manis. Itu. Oh ya, Tuan. Aku ingin meminta sesuatu padamu. Jangan terburu-buru. Bicara pelan-pelan. Aku suka menyanyi.
Aku ingin, setelah mendapatkan ijazah kelulusan, ikut lomba menyanyi. Kamu tidak perlu mengurungku di rumah. Sayang boleh melakukan apa saja yang dia mau. Benarkah? Terima kasih. Kalau begitu, aku mau makan permen kapas. Anak kecil selalu merasa tidak aman. Apa alasannya? Disarankan untuk lebih sering mengungkapkan cinta kepada anak. Nyonya, Nyonya. Kamu yang terbaik. Semoga Nyonya lulus dengan lancar. Selamat atas kelulusanmu, Yo Uyo. Terima kasih, Bibi. Camilan dan air minum sudah Bibi masukkan ke dalam tasmu. Kalau lapar, jangan lupa dikeluarkan dan dimakan. Vitamin dan asam folat ada di saku luar tas. Nanti kalau kamu perlu makan, aku akan telepon untuk mengingatkanmu. Terima kasih, Tuan. Sungguh tidak perlu. Mau aku temani? Cuma mau pergi ambil ijazah. Kalau ada yang mengganggumu, kamu harus belajar melawan. Aku akan selalu jadi sandaranmu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Kalau gitu, aku pergi dulu. Dadah. Orang seperti Lu Yoyo masih berani datang ke kampus? Karena dia berani datang, aku akan memberinya pelajaran lagi. Ada orang di sini. Ada orang? Keluarkan aku. Keluarkan aku. Lapor. Kenapa lambat sekali? Ambil ijazah saja, masih bisa terlambat? Pintu telet. Guru, dia kan lagi hamil. Harus lebih sabar dong. Masuklah. Semua. Kalian mau apa lagi? Ada kecoa. Di kelas. Kok bisa ada kecoa? Kecoa paling suka sama sampah, berkumpul di sana. Apa? Ini perbuatan kalian? Kalian yang melakukan? Aku cuma bercanda saja kok. Kamu gak keberatan kan? Kalau ada yang mengganggumu, kamu harus belajar melawan. Aku selalu jadi pendukungmu. Kalian melakukan ini tidak benar. Menaruh kecoa di dalam ijazahku. Kalian harus memberiku minta maaf. Minta maaf. Orang sepertimu tidak pantas. Apa kami harus berlutut dan bersujud padamu? Beberapa hari tidak bertemu. Setelah menemukan ayah untuk bayi di perutmu, kau jadi berbeda. Lu Uyo, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau memukul teman sekelasmu? Selesai sudah. Aku membuat masalah. Presdirgu, ini laporan triwulan bulan lalu, yang spesifik sudah dikonfirmasi.
Dari pihak kami, Yoyo, Tuan, bisakah kau datang ke sekolah? ada apa? Ya, maafkan aku. Aku berkelahi. Baik. Tunggu aku. Rapat ditunda. Presdirgu, apa ada sesuatu yang penting terjadi? Anak di rumah berkelahi. Aku harus pergi ke sekolah. Masalah ini, kalian semua punya kesalahan. Kalian kan teman sekelas. Sudah lupakan saja. Tidak bisa. Tidak bisa dilupakan begitu saja. Mama, dia berani mendorongku. Mama harus membelaku. Siapa yang memberimu nyali untuk menindas putriku? Dia duluan yang memaki-makiku. Cuma dimaki sedikit, harus main tangannya. Kalau dipukul, harus membunuh orang. Murid seperti ini tidak boleh lulus dari berkuai. Sita ijazahnya. Ini cuma masalah kecil. Tidak perlu hukuman seberat ini. Masalah kecil? Kalau putriku kenapa-kenapa, kamu juga harus angkat kaki. Aku cuma mau ambil ijazahku. Kalian jangan mempersulit guru. Aku mendorongmu, itu salahku. Aku minta maaf. Tapi, kalian jangan ambil ijazahku. Itu bukan urusanmu. Kalau aku bilang kamu tidak bisa lulus, kamu tidak akan lulus. Lepaskan. Urusan nyonyaku, bukan kalian yang memutuskan. Tuan, Tidak apa-apa. Aku di sini. Kamu lagi. Kamu adalah orang tua murid ini. Kalau kamu tidak bisa bicara baik-baik, aku akan membuatmu tidak bisa bicara selamanya. Kamu. Dia yang duluan memukul. Kamu harus memberiku penjelasan. Aduh. Kalian para orang tua, coba selesaikan secara pribadi dulu ya. Kamu memukulnya? bukan begitu. Dia mengurungku di toilet. Lalu memberiku di ijazahku, dia menaruh kecoa. Mereka juga menghinamu. Aku tidak tahan. Makanya aku mendorongnya. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Biar aku yang selesaikan. Baiklah, kamu yang selesaikan untuknya. Batalkan kelulusannya. Atau bayar putriku 500.000 untuk biaya pengobatan. Aku akan mengatur pemeriksaan seluruh tubuh untuknya. Jika dia benar-benar dilukai oleh Yoyo, maka aku akan membayar ganti rugi 2 kali lipat. Tapi jika tidak... Jika tidak, lalu kenapa? Kalian yang duluan memukul. Putriku sekarang mengalami kerusakan fisik dan mental. Tindakannya sekarang sudah termasuk perundungan. Aku akan minta pihak sekolah menanganinya dengan serius. Aku istri Dewan Direksi Sekolah. Siapa yang berani menghukumku? Beritahu sekolah. Gu Group, tarik investasi. Baik. Tuan Gu. Anda Tuan Gu? Tuan Gu, kami tidak tahu itu Anda. Dan lagi. Buat keluarga Xia. Tidak bisa bertahan di kota Jiangcheng. Baik. Tuan Gu, kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Ayo pergi. Tuan, aku sudah lulus. Yoyo, bisakah kamu mengajakku berkeliling kampusmu? Aku ingin menebus penyesalan karena tidak bisa menjadi bagian dari kehidupan kuliahmu. Ayo pergi. Saat sekolah dulu, aku suka sekali datang ke sini. Karena sepi. Tenang, tidak ada yang mengganggu. Aku juga bisa membaca banyak buku yang tidak mampu ku beli. Ini aku
Saat sekolah dulu, aku selalu ingin membaca buku partitur musik pop itu. Satu buku bisa ditukar dengan satu hadiah? Satu buku. Bisa ditukar dengan satu hadiah? Hadiah seperti ini? Di sini. Paman, boleh minta kontaknya? Maaf. Aku sudah punya kekasih. Kakak tingkatmu ketat sekali. Ya, dia tidak mengizinkanmu punya teman lawan jenis? Aku tidak. Akan. Melirik orang lain. Selain dia. Kamu mengerti? Dia tidak pantas. Mendapatkan perlakuan seperti itu darimu. Bagiku, dia selalu pantas. Minggir. Aku dan istriku mau pulang. Tadi. Kenapa kamu tidak menjelaskan? Ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Cemburu, ya? Aku tidak. Hanya saja aku merasa tuanku sangat hebat. Pasti banyak orang yang menyukaimu. Tapi aku hanya menyukaimu. Kalau kamu tidak cemburu, biar aku saja yang cemburu. Kamu mau cemburu tentang apa? Yoyo kita ini sangat hebat dan cantik. Di kampus ada banyak sekali junior yang keren aku suka. Terus, aku iri banget sama mereka yang bisa ngerasain kehidupan kampusmu. Beda sama aku udah tua. Tuan gak tua kok? Yo Uyo, Ya, kamu lagi senggang gak? Bu. Ada yang bisa dibantu? Belakangan ini sesuatu agak panas dalam. Makanya ibu masak sup kacang hijau. Tolong anterin ke dia bisa nggak? Baik. Bisa kok. Nah, ibu udah kirim 2 penurun panas ke kantormu ya. Gimana penampilan aku hari ini? Kondisi Tuan Gu selalu sempurna tiap hari. Seluruh kantor udah siaga 1. Istriku mau datang. Sida. Siap. Kepala pelayan San. Aku mau ke kantor buat Tuan antar sup. Tolong, Kamu, bantu aku. Carikan kendaraan. Ini pertama kalinya Nyonya ke kantor Presdirgu. Momen yang sangat penting. Harus pilih mobil yang bagus. Kalau yang ini? Maybach. Terkesan sederhana berkelas. Tuan Gu dulu sempat paling suka mobil ini. Terlalu mencolok. Bentley. Rolls-Royce. Ferrari. Nyonya, kamu sebenarnya mau kendaraan apa sih? Aku mau 1. Yadea kecil. Dalam 5 menit. Siapkan Yadea Premium ke sini. Nyonya diperkirakan 300 meter lagi sampai kantor. Siaga darurat. Cepat. Lantai yang sudah dipel 5 kali. Pel lagi. Jangan dipel lagi. Nanti licin, Nyonya bisa jatuh. Nyonya datang. Kembali ke posisi masing-masing. Lakukan tugas kalian. Halo. Saya mencari. Halo, Nyonya. Nyonya, silakan lewat sini.
Saya akan mengantar Anda ke Presdirgu. Halo Nyonya. Halo semuanya. Kak, kenapa semuanya hari ini begitu antusias? Presdirgu bilang, siapapun yang menyapa Anda dengan, "Halo, Nyonya," akan dapat bonus 1000 yuan. 1000 yuan? Presdirgu sedang rapat. Mungkin sekitar 15 menit lagi selesai. Anda bisa menunggu di ruang rapat dulu. Presdirgu. Kamu datang. Bibi menyuruhku untuk mengantarkan sup ini padamu. Ayo. Ini pertama kalinya Presdirgu, si gila kerja itu, menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Yoyo. Duduklah di sofa sana dulu. Aku masih ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Oh, ngomong-ngomong, Bibi bilang kamu sedang panas dalam. Dia membuatkanmu sup kacang hijau. Yoyo. Aku sedang sibuk. Maksudku, kamu bisa menyuapiku. Kamu tidak mau? Tidak. Bukan begitu. Aku tidak mendengar jelas. Kalau begitu aku ambilkan untukmu. Bu, buka mulutmu. Tuan Gu, kerja sama dengan keluarga Ye hari ini juga. Keluar. Baik. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Pakaianmu. Bagaimana ini? Kau yang melakukannya. Menurutmu bagaimana? Aku akan mencucinya sampai bersih untuk Tuan. Maksudku. Bagaimana denganku? Ini adalah di kantor. Di kantorku. Ada kamar tidur juga. Aku akan mengurusnya. Tutup pintunya. Belum keluar juga? Apa kau ingin menggantikan sup kacang hijau untuk memadamkan apiku? Aku hanya ingin melihat apakah aku bisa membantu. Ini bukan ruang kerja biasa. Ternyata disinilah Tuan bekerja.
Kamu lagi cari apa di sini? Presdirhan, Anda tidak bisa masuk. Di ruang kerja Tuan Gu sedang ada orang. Aduh, saya benar-benar ada urusan mendesak. Mana ada orang di sini? Terus Nyonya di mana? Kamu keluar dulu. Baik. Masuk tanpa mengetuk pintu. Itu sangat tidak sopan. Ini urusan mendesak. Tuan Gu, tolong kontraknya segera ditandatangani. Berhenti. Ada apa? Kontrak dengan keluarga Han sudah saya revisi. Silakan ambil ke asisten Hang. Baik. Kamu istirahat dulu di sana. Sebentar. Kalau ngantuk, tidur saja. Nanti kalau sudah pulang kerja, aku antar pulang. Baju Presdir Gu semuanya baru diganti. Betul, Nyonya sudah tidur. Tuan Gu memang hebat. Sudah selesai? Belum. Perlu kubantu? Aku mau coba sendiri. Karena rasa hormat dan pengertianku pada Nyonya. Aku tidak pernah menyelidiki tentangmu. Tapi Nyonyaku selalu membuatku terpesona. Jadi, aku ingin lebih mengenalnya. Kakakmu mau tahu apa? Bicaralah. Waktu kecil, orang tuaku meninggal lebih awal. Aku selalu dibully. Aku tidak berani melawan. Lama-kelamaan, aku jadi gagap. Apa aku akan mempermalukanmu? Maaf, aku datang terlalu terlambat. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Tidak perlu terbiasa. Mulai sekarang, saat kamu bicara denganku, jika kamu ingin mengakhiri pembicaraan, ketuk meja 2 kali. Kalau Kamu mau ganti topik, sentuh saja telingamu. begitu ya? Nyonya sedang menggodaku, ya? Boleh? Tidak boleh. Dan juga sayang. Maksudku, melayani Nyonya sudah cukup baik, kan? Sudah boleh tidur? Kamu selalu menggodaku seperti ini. Aku masih mau menulis sebentar lagi. Tidak boleh. Anak kecil harus cukup tidur. Aku ingin kamu di sisiku.
Aku ingin kamu merias diriku. Tuan, kenapa kamu menciumku? Aku sedang membantumu terapi. Ini mana terapi? Ini jelas-jelas menggodaku. Lihat. Apa ini masih tuan muda berwajah dingin kita? Kamu merasa gugup? Kalau kamu gugup, gagapmu akan makin parah. Kamu tahu? Benarkah? Jadi, aku ini sedang membantumu desensitisasi. Benarkah? Tentu saja, aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatimu dan membantumu mendapatkan imbalan. Ini Adio. Aku akan terus mengawasimu. Bacalah. Angin malam ini berhembus. Tuan, jangan cium lagi. Tidak bisa. Lanjutkan membaca. Aku sama sekali tidak bisa fokus. Bagus. Kalimatmu ini tidak gagap. Makan. Ayo makan. Makan. Ayo, menantuku. Bacakan kami resep masakan. Daging babi rebus. Wah, intonasinya bagus sekali. Nyonya memang hebat. Dia akan bertanding hari ini. Jangan menggodanya. Semoga Nyonya menjadi juara pertama, meraih kemenangan. Mendominasi. Dan sukses. Yo Uyo, aku percaya padamu. Semangat. Semua orang sangat percaya padaku. Bagaimana kalau aku tidak menang? Kamu, dasar mesum. Kamu, lagi, mau apa lagi? Maaf ya, waktu itu salahku. Aku akan bertanggung jawab. Aku tidak butuh. Pergi. Mengganggu. Usahaku saja. Aku datang untuk makan mie samyang. Kalau mau berapa porsi? Semua. Aduh, Tuan Gu. Dokter bilang perut Anda. Pergi. Makan. Makan. Kalau tidak kuat pedas, jangan pesan sebanyak ini. Tidak boleh membuang makanan. Tidak apa-apa. Aku masih bisa makan. Jangan makan lagi. Ini pertama kalinya aku makan masakanmu. Aku harus menghabiskannya semua. Apa ini mie ini pedas? Cabainya kebanyakan? Foto itu memang agak pedas. Ini untuk meredakan pedasnya. hanya anak kecil yang minum ini. Kamu masih sangat muda. Kalau mau mempertahankan anak ini, kamu harus menemukan ayah dari anak ini. Kamu suka anak kecil? Bukankah kamu juga anak kecil? Aku ingin kamu. Aku ingin kamu di sisiku. Gagap kok ikut nyanyi?
Berani-beraninya bicara begitu tentang nyonya kami. Mau ku kirim ke Afrika untuk menambang batu bara? Aku sudah minta orang menyiapkan partitur baru untukmu. Tidak perlu. Tanpa partitur juga tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Bukankah Tuan Gu akan datang? Kenapa dia belum datang? Tidak mungkin dia meninggalkan bisnis miliaran dolar begitu saja, hanya untuk menonton lomba menyanyi di sini, kan? Juga. Halo semuanya, nama saya Lu Yoyo. Kok gagap? Orang gagap juga ikut nyanyi. Pulang dulu, belajar ngomong yang benar, baru kesini lagi. Kontestan nomor 17, silakan mulai bernyanyi. Kalau belum siap, silakan turun. Biarkan yang lain dulu. Aku ingin kau di sisiku. Kau di sisiku. Astaga, aku tidak salah lihat, kan? Itu Tuan Gu. Angin malam ini berhembus, membuat hati rindu. Kekasihku, Aku di negeri orang, memandang bulan. Semua karena pemandangan bulan yang memikat ini. semua karena gitar ini dimainkan terlalu sedih. Dan aku ingin bernyanyi, diam-diam memikirkanmu. Kekasihku, Di mana kau? matahari akan terbit. Jangan takut, ada aku. Kita berhasil. Kamu berhasil. Semangat! Peserta nomor 17, apakah ini lagu orisinalmu? Dari lirik, komposisi, sampai menyanyi, semuanya aku coba sendiri. Kamu benar-benar jenius di dunia musik. Juara hari ini, kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih atas pengakuannya, guru. Tidak kusangka si gagap ini. Sehebat ini, dia bahkan tidak bisa bicara dengan jelas, bisa menyanyikan lagu ini dengan utuh. Pasti butuh banyak usaha. Juara, juara, juara. Kalian semua ditipu olehnya. Dia lip sync. Dia seorang gagap. Bagaimana mungkin bisa menyanyi semulus itu? Kamu tidak bisa menyangkal usahaku. Sejak mendaftar kompetisi, aku terus berlatih tanpa henti. Kamu bahkan tidak bisa bicara dengan jelas. Masih berani bilang kamu menyanyi sungguhan? Menganggap kami semua bodoh, ya? Bukan begitu. Lip sync itu tidak menghormati musik, dan dilarang ikut kompetisi. Aduh, sayang sekali. Tadinya kupikir dia punya bakat bagus. Mundur saja, pergi sana. Mundur, 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 mundur. Bukan begitu. Aku bisa. Sekarang aku bisa menyanyi a cappella untuk membuktikan aku tidak lip sync. Dan aku akan bernyanyi, diam-diam memikirkanmu, kekasihku. Di mana kau? Matahari akan terbit. Bagaimana mungkin? Seni yang benar-benar mulia.
tidak akan pernah meremehkan jiwa yang canggung. Meskipun aku gagap, tapi dengan usaha tanpa henti, aku juga bisa menyanyikan sebuah lagu yang utuh. Karena Nona Lu tidak lip-sync, maka juara. Meskipun dia menyanyi sungguhan, juara tidak mungkin miliknya. Aku ini punya jutaan penggemar. Kalian, kalau berani memberinya juara, kalian tinggal tunggu saja dibully online. Kompetisi yang diinvestasikan Gu Group selalu adil dan tidak memihak. Jumlah penggemar, uang, dan ketenaran tidak akan memengaruhi keadilan kompetisi ini. Kamu cuma penyanyi latar kecil, Tuan Gu. Kenapa Tuan Gu datang ke kompetisi seperti ini? Peserta nomor 16, An Xinjie, menyebarkan rumor dan membuli peserta. Secara terang-terangan mengancam juri. Lihat, bagaimana kita harus menangani ini? Batalkan kualifikasi kompetisinya. Selidiki setiap kompetisi yang pernah dia ikuti. Tidak boleh ada peserta yang diperlakukan tidak adil. Baik. Dunia musik tidak mengizinkan orang sepertimu ada. Aku akan bekerja sama dengan semua musisi untuk memboikotmu. Jangan, Tuan Gu. Aku tahu aku salah. Tuan Gu, tolong maafkan aku. Lanjutkan kompetisinya. Permisi. Bisakah kamu menggambarkan suamimu? Suamiku, dia adalah seberkas cahaya dalam hidupku yang gelap. Dia yang menyelamatkanku. Dia adalah kekasih yang sangat lembut dan sabar. Dia juga yang membuatku sadar kalau gagap itu sama sekali bukan kekurangan, melainkan mendengar detak jantung dunia adalah sebuah medali. Menurutku, tuan yang kamu deskripsikan ini sangat cocok dengan citraku. Tuan Gu mau apa sih? Dia pikir dia lembut dan sabar? Apa dia salah paham? Tentang dirinya sendiri? Nolah nol n anifetano nolah nol n. Penampilan Nona Lu Yoyo sangat luar biasa. Dia adalah juara yang pantas dalam kompetisi ini. Yoyo kami, kamu hebat sekali. Mendapatkan penghargaan sebesar ini. Aku akan langsung meletakkannya di tempat paling mencolok di rumah kita. Bukankah di sana tempat piala tuan? Apa yang bisa dibanggakan dari pialanya itu? Buang saja ke gudang. Tapi kamu yang paling penting. Aku punya hadiah lain untukmu. Tuan, hadiah apa sih? Misterius sekali. Ruang latihan vokal. Karena kamu suka menyanyi, jadi aku membuatkanmu sebuah ruang latihan menyanyi khusus di rumah. Terima kasih. Ini apa? Ini mikrofon dan ear monitor yang kubuat khusus untukmu. Aku suka. Selama kamu suka, aku akan memberimu yang terbaik. Kita mau kemana? Tidur. Siang bolong begini, tidur apa?
Kok tidak ada makanan sama sekali? Aku lapar sekali. Lapar ya? Menantu perempuanku. Aprikot asam impor. Mau makan? Udang karang impor. Mau makan? Aku mau makan mie samyang. Yang super pedas. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Ibu hamil tidak boleh makan mie samyang. Aku hanya ingin makan mie samyang. Tidak boleh. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat sana bujuk Yoyo. Oh, Asyik. Katanya kalau suka pedas anaknya perempuan. Aku akhirnya bisa punya cucu perempuan. Aku harus makan mie samyang hari ini. Lu Yoyo. Tuan, kenapa belum tidur? Bukankah sudah kubilang? Ibu hamil tidak boleh makan mie samyang. Tapi aku benar-benar ingin makan mie samyang. Aku cuma makan sedikit saja. Boleh ya? Tidak boleh. Sedikit saja. Sudah terasa rasanya? Aku akan membuatkan mie yang aman untuk ibu hamil. Jangan. Aku akan menambahkan banyak cabai untukmu. Oke. Makan buah saja. Menurutmu, nanti bayi kita akan jadi penyanyi hebat, atau tidak? Kenapa? Karena pendidikan prenatalnya adalah lagu. Yoyo. Tuan, sepertinya aku mau melahirkan. Ayo, dorong lagi, nak. Ya Tuhan, lindungilah cucuku dan menantuku. Semoga mereka baik-baik saja. Situasinya tidak bagus. Cepat hubungi Chloe. Ibu hamil pendarahan hebat. Keluarga harus tanda tangan surat pemberitahuan kritis. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku masih bisa makan. Presdir Gu, Anda tidak boleh makan lagi. Aku punya fotomu. Kamu tidak bisa lari. Foto. Foto apa? Kalau kamu begitu agresif dengan orang lain, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Kalau tidak mau foto-foto ini tersebar di forum kampus, datanglah ke klub Baoli malam ini. Bagaimana bisa ada foto seperti itu? Jangan. Aku punya fotomu. Kamu tidak bisa lari. Tuan itu orang jahat. Apa yang harus kulakukan? Kembali dan jemput dia. Tuan Gu, kali ini tidak perlu khawatir tidak menemukan Nyonya. Saya sudah mengambil fotonya. Ponsel ini milikku. Kamu beli lagi yang lain. Tuan Gu, ayo kita ke rumah sakit. Putar balik. Hujan. Dia tidak bawa payung. Baik.
Tuan. Tuan. Dokter penanggung jawab telah menjelaskan secara rinci kepada kami. Saya menyetujui tindakan penyelamatan invasif lainnya yang dilakukan oleh staf medis, termasuk invasif lainnya yang dilakukan oleh ventilator, defibrilasi, satu salinan Segera kaca dalam hubungi skala, dokter kompresor terbaik salinan di diberikan, seluruh satu dunia. salinan disimpan dalam Panggil kamar penanggung mereka jawab, satu semua salinan ke diberikan sini. kepada kami. Siap. Saya menyetujui tindakan penyelamatan Istriku, invasif lainnya dan jangan bantuan sampai penapasan terjadi ventilator yang dilakukan apa-apa oleh staf padanya. medis. Ini Satu salahku. salinan disimpan dalam rekam medis, Aku satu akan salinan segera diberikan ke kepada Gunung pasien. Kixing untuk Youyo dan cucuku memohon jimat pelindung. Katanya tempat itu paling manjur. Aku pergi. Semoga istriku selalu bahagia, aman, dan lancar. Kenapa Tuan Gu ada di sini? Aku ingat dia tidak pernah percaya Buddha. Apa kau tidak dengar? Kekasih Tuan Gu mengalami kesulitan melahirkan hari ini. Cinta membuat ateis pun jadi percaya tahayul. Ya. Semoga istriku selalu bahagia dan tanpa beban. Tuan Gu. Sudah lahir. Sudah lahir. Tuan Gu. Aku baik-baik saja. Cepat kembali dan lihat Yoyo. Youyo, Bayinya mana? pelan-pelan. Kamu belum pulih. Bayinya mana? Putri gemuk yang cantik. Bagus sekali. Tuan Gu, dia pergi kemana? Ada apa dengannya? Oh, Dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Bibi. Apa Bibi membohongiku? Tuan Gu sangat baik padaku. Aku melahirkan. Hal sepenting ini. Bagaimana mungkin dia tidak ada? Yoyo, Tuan Gu, kamu. Ada apa denganmu? aku baik-baik saja. Ini jimat keberuntungan yang kuambil untukmu dan bayi kita di Gunung Kixing. Sini. Kamu pakai ini. Nyonya, ini Tuan Gu bersujud di setiap langkah, berlutut di 3.000 anak tangga yang dimohonkan. Jadi, kakimu. Aku tidak apa-apa. Asal kamu dan anak kita selamat dan sehat. Aku rela melakukan apa saja. Kamu sudah berjuang keras. Maukah kamu menikah denganku? Kenapa? Tiba-tiba sekali? Bukan tiba-tiba. Ini sudah direncanakan sejak lama. Kamu pernah bilang kamu adalah keluargaku. Jadi sekarang, maukah kamu memberiku dan anak kita sebuah keluarga? Youyo, terima saja dia. Aku sudah menyebar semua undangannya. Aku mau. Tidak kusangka suatu hari nanti, Presdir Gu yang dingin dan kejam akan menjadi ayah siaga. Di mana Nyonya? Kok rasanya sudah lama tidak bertemu Nyonya? Nyonya kita, oh, ada di sana. Terima kasih semuanya. Nanti aku akan memberikan lebih banyak lagu yang lebih bagus. Sayang, lihat, Mama sudah jadi penyanyi terkenal. Hebat sekali. Nanti suruh dia mengajarimu bernyanyi. Tuan, aku datang menjemputmu dan bayi pulang kerja.
Mereka semua memanggilku si gagap kecil. Tapi ada seseorang yang mendengar bintang-bintang berbicara. Jadi, aku ini membantumu desensitisasi. Benarkah? Tentu saja, aku mengambil kesempatan ini untuk mendekatimu. Dan membantumu mendapatkan bayaran. Ini Adio. Aku akan terus mengawasimu. Baca. Angin malam ini berembus. Tuan, jangan menciumku lagi. Tidak bisa. Lanjutkan membaca. Aku sama sekali tidak bisa fokus. Bagus. Kalimatmu ini tidak gagap. Aku menginginkanmu. Aku menginginkanmu di sisiku. Si gagap kok berani nyanyi sih? Berani-beraninya bicara begitu tentang nyonya kami? Mau ku seret ke Afrika buat gali batu bara? Aku sudah minta orang menyiapkan partitur baru untukmu. Tidak perlu. Tanpa partitur pun aku bisa. Aku percaya padamu. Bukankah Tuan Gu akan datang? Kenapa dia belum datang? Tidak mungkin dia meninggalkan bisnis miliaran dolar begitu saja, hanya untuk menonton lomba menyanyi di sini. Benar juga. Halo semuanya, namaku Lu Yoyo. Kok gagap? Si gagap juga ikut nyanyi. Pulang saja, belajar bicara yang benar, baru kembali lagi. Peserta nomor 17, silakan mulai bernyanyi. Kalau belum siap, silakan turun. Biarkan yang lain dulu. Aku menginginkanmu. Aku menginginkanmu di sisiku. Bagaimana mungkin? Seni yang sejati dan mulia tidak akan pernah meremehkan jiwa yang canggung. Meskipun aku gagap, tapi dengan usaha keras tanpa henti, aku juga bisa menyanyikan sebuah lagu yang utuh. Kalau Nona Lu tidak lip-sync, maka juara Tetap bukan miliknya. Meskipun dia bernyanyi sungguhan. Aku punya jutaan penggemar. Kalian, kalau berani memberinya juara, kalian akan diserang warganet. Kompetisi yang diinvestasikan Gu Group selalu adil dan jujur. Jumlah penggemar, uang, maupun reputasi tidak akan memengaruhi keadilan kompetisi. Kau hanya penyanyi latar kecil, Tuan Gu. Apa yang Tuan Gu lakukan? Dia pikir dia lembut dan sabar? Apa dia salah paham tentang dirinya sendiri? Nolah nol n anifetono nolah nol n. Penampilan Nona Lu Yoyo sangat luar biasa. Dia adalah juara yang pantas di kompetisi ini. Yoyoku sayang, kamu hebat sekali.
sudah memenangkan penghargaan sebesar ini. Sekarang juga akan kuletakkan di rumah kita, di tempat yang paling mencolok. Bukankah di sana sudah ada piala Tuan Gu? Apa hebatnya piala dia itu? Yang bisa dibanggakan, taruh saja di gudang. Tapi, Kamu yang paling penting. Aku ada hadiah lain untukmu. Tuan Gu, hadiah apa sih? Misterius sekali. Ruang latihan menyanyi. Karena kamu suka menyanyi, jadi aku membuatkanmu ruang latihan menyanyi khusus di rumah. Terima kasih. Ini apa? Ini mikrofon dan in-ear monitor yang kubuat khusus untukmu. Suka. Selama kamu suka, aku akan memberimu yang terbaik. Kita mau kemana? Tidur. Bukan tiba-tiba, tapi sudah direncanakan sejak lama. Kamu pernah bilang kamu adalah keluargaku. Sekarang, maukah kamu memberiku dan anak kita sebuah keluarga? Yo, terima saja dia. Aku sudah menyebar semua undangannya. Aku mau. Nggak nyangka suatu hari nanti, Presdir Gu yang dingin dan kejam akan jadi ayah siaga. Nyonya, kenapa rasanya sudah lama nggak ketemu Nyonya? Nyonya kita ada di sana. Terima kasih semuanya. Kedepannya, aku akan membawakan lebih banyak lagu-lagu yang lebih bagus. Sayang, lihat, Mama jadi penyanyi terkenal. Hebat banget. Nanti suruh dia ngajarin kamu nyanyi. Tuan, aku datang menjemputmu dan Bai pulang kerja. Mereka semua memanggilku si gagap kecil. Tapi ada seseorang yang mendengar, bintang-bintang bisa bicara.